Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran matematika kita tentang aritmetika sosial. Ini Ibu pakai buku yang ini ya, buku matematika kelas 7 semester 2. Kalau di buku ini, babnya ini dimulai dari halaman 27. Nah, terus dimulai dari halaman 28, materinya itu sudah ada tentang keuntungan dan kerugian. Misalkan ibu beli stabilo ini harganya 5.000, terus ibu jual nih sama teman ibu jual harganya 7.000. Jadi ibu tahu untung atau ruginya itu kita lihat dari hasil penjualan dikurang dengan harga modalnya. Hasil penjualannya kan tadi ibu jual 7.000, harga modalnya 5.000, berarti 7.000 dikurang 5.000 sama dengan 2.000. Nah 2.000-nya kan positif, berarti ibu untung 2.000. Kecuali kalau misalkan ini harganya 5.000, terus ibu jualnya harganya 4.000, berarti untung atau ruginya itu 4.000 dikurang 5.000 sama dengan negatif 1.000. Jadi ibu rugi 1.000 rupiah. Nah, terus nilai barang di halaman 28 itu kalian ada yang pertama tentang keuntungan dan kerugian, itu ada nilai barang. Nah, nilai per unit itu sama dengan nilai keseluruhan per banyak unit. Jadi kalau ini biasanya dipakai kayak misalkan kita beli paket pulpen. Nah, misalkan sepaket ini harganya 15.000. Misalkan ada plastiknya ya, misalkan satu plastik satu bungkus ini harganya 15.000, isinya 3. Berarti berapa harga satunya? Berarti kan 15.000 dibagi 1, 2, 3. Jadi 15.000 dibagi 3, berarti harganya masing-masing adalah 5.000. Terus yang selanjutnya itu harga pembelian, penjualan, untung dan rugi. Itu bisa kalian baca dulu. Di halaman 29 sudah ada rumus. Ini perlu kalian catat ulang atau kalian tebalin atau kalian tandain di buku paket kalian. Itu ada HJ sama dengan HB plus U. Terus apa lagi? HB sama dengan HJ min U. U sama dengan HJ min HB. HJ itu harga jual, HB harga beli, U-nya untung. Terus kalau yang rumus di bawahnya ada lagi tuh rugi. Rugi itu simbolnya R. Jadi itu kan ada R sama dengan HB min HJ. Jadi dia dibalik-balik aja antara untung sama rugi, itu rumusnya. Terus persentase keuntungan dan persentase kerugian. Kalau persentase keuntungan berarti untungnya dihitung diubah ke dalam bentuk persen. Kerugian juga gitu, berarti ruginya dihitung terus diubah ke dalam bentuk persen. Nanti contohnya kayak gini. Nah, ini contoh persentase laba. Misalkan tadi harga beli stabilonya Rp5.000, terus harga jualnya Rp7.000. Nah, berapa sih labanya? Laba itu harga jual dikurang harga beli, berarti adalah Rp7.000 dikurang Rp5.000 sama dengan Rp2.000. Nah, persen labanya berarti 2.000 per 5.000 dikali 100% sama dengan 40%. Nah, kalau rugi, nah ini harga belinya masih sama, harga jualnya Rp4.000, terus ruginya sama dengan harga beli dikurang harga jual. Terus berarti kan sama dengan 5.000 dikurang 4.000 sama dengan Rp1.000. Jadi ruginya Rp1.000 ya. Berapa persen ruginya? Persen ruginya adalah Rp1.000 per Rp5.000 dikali 100%, berarti ruginya adalah 20%. Nah, jadi di sini laba sama ruginya beda ya persennya. Nah, jadi kayak gitu. Terus sekarang kita coba kerjain 2 soal dari buku paket yang Ibu tunjukin tadi. Kalian buka uji kompetensi halaman 32. Uji kompetensi 1, ini ya, ada barcode-nya. Apa yang kita kerjain? Uji kompetensi 1 halaman 32 nomor 1. Soalnya ini bagi yang nggak punya buku bisa catat dari yang Ibu ucapkan ini ya. Nomor 1, Bu Sinta membeli 1 lusin piring. Jika harga sebuah piring Rp8.500, uang yang harus dibayarkan Bu Sinta sebesar pilihan jawabannya A Rp85.000, B Rp102.000, C Rp119.000, D Rp170.000. Nah, kalian pilih jawabannya.
Kalian kerjakannya jangan lupa pakai cara, karena yang ibu nilai adalah cara pengerjaan kalian. Terus perlu diingat, ini kan di soal sudah disebutkan Bu Sinta membeli 1 lusin piring. Jadi 1 lusin itu sama dengan berapa? Nah ini harus ingat nih, harus tahu. Kalau misalkan lupa, kalian cari lagi nih lusin, kodi, ya kayak gitu-gitu. Itu pelajaran kelas 4 MI atau kelas 4 SD, tuh harus diingat gitu ya. Terus apa lagi ya? Soal nomor 2. Yang soal nomor 2 kalian kerjakan halaman 33. Pakai soal nomor 12. Soalnya Ibu dikte, kalian catat ya, nih Bu diktein. Pak Didi membeli sebuah sepeda seharga Rp1.360.000. Kemudian Pak Didi menghias sepeda dengan biaya tambahan sebesar Rp240.000. Sepeda itu dijual seharga Rp1.840.000. Persentase keuntungan penjualan sepeda tersebut sebesar titik-titik. Pilihan jawabannya A 15%, B 20%, C 25%, dan D 30%. Nah sama ini ngerjainnya harus pakai cara, tulis caranya, runtutannya gimana. Kalian tulis di buku latihan matematika. Kalau sudah difoto terus upload di Classroom kalian ya, di Classroom. Terus kalau misalkan ada yang nggak paham, mau nanya, langsung japri ke ibu ya di WA, atau tanya di grup juga boleh, jadi yang lain juga bisa baca sekalian. Oke, udah gitu aja. Kalau nggak jelas silahkan tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.